Selamat pagi, selamat datang di Vox Justicia Podcast dari Lamongan untuk Keadilan. Dalam rangka memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-79, kembali Pengadilan Negeri Lamongan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, dalam hal ini podcast, dan untuk tayangan pada hari ini telah datang tamu kita yang spesial, Bapak Muhammad Reza SHMH. Beliau adalah komisioner KPPU dan juga ahli dalam bidang persaingan usaha. Selain itu telah hadir pula bersama kita Ibu Dr. Ria Setiawati SHMH LLM. Beliau adalah dosen Universitas Airlangga dan juga ahli dalam hukum persaingan usaha, hak kekayaan intelektual. Selamat datang Bapak Muhammad Reza, selamat datang Ibu Dr. Ria Setiawati SHMH. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di podcast kami. Dan pada hari ini pula telah hadir pimpinan kami yang sangat kami banggakan, Bapak Dr. Maskur Hidayat SHMH. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Lamongan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat datang di podcast khusus Pengadilan Negeri Lamongan. Dan untuk memberikan penerangan hukum bagi masyarakat, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana peranan KPPU dalam persaingan usaha yang sehat. Baik, sebelumnya saya akan membacakan riwayat singkat dari kedua narasumber. Baik, Bapak Muhammad Reza SHMH, beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya pada tahun 1995 dan menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan predikat cum laude. Oke, Pak. Ya. Beliau telah meniti karir di KPPU selama 14 tahun, bermula sebagai investigator sejak Oktober 2001, lalu menjadi kadif litigasi pada September 2004, Kabiro Investigasi sejak Juli 2010, dan pernah menjadi PLT Sekjen ad interim pada September 2014 bersama dengan memangku jabatan sebagai Kabiro Hukum, Humas, dan Kerjasama. Dan saat ini beliau diangkat oleh Presiden sebagai Komisioner KPPU pada bulan Januari 2024. Baik, untuk Ibu Dr. Ria Setiawati SHMH LMM, beliau merupakan dosen di Universitas Airlangga dan memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2003. Kemudian menyelesaikan gelar magister hukum dan gelar doktor di Universitas Airlangga. Saat ini beliau sedang mengajar. Saat ini beliau memulai karir akademis pada tahun 2013 saat beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau merupakan ahli dalam bidang asuransi syariah, hukum persaingan, perbuatan melawan hukum, hukum dagang, hukum perlindungan konsumen, hukum perdata internasional, aspek hukum profesi, aspek hukum bisnis, hukum perusahaan, hak kekayaan intelektual, dan penelitian hukum. Cukup banyak Ibu Dokter ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu untuk memberikan penerangan hukum bagi masyarakat, kita sedikit akan berbincang mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat dan bagaimana peran kritis KPPU dalam menjaga keseimbangan pasar dan juga bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Baik Bapak, saya terlebih dahulu ingin sharing kepada Bapak Muhammad Reza terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Persaingan Usaha. Sejauh mana lembaga KPPU berperan serta dalam mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Kepala Ketua PN Lamongan, Ibu dari Pengadilan Negeri Lamongan, Ibu Dr. Ria. Terima kasih penyambutannya di UNER ini. Saya senang sekali
bisa hadir di sini. Jarang-jarang saya bisa sampai sini, Bu, karena Ibu dan Pak KPN lah saya bisa sampai ke sini gitu. Jadi senang sekali bisa bergabung. Kalau kita bercerita tentang masalah peran KPPU, tentu tidak lepas dari keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha itu sendiri. Tetapi kita lacak sedikit ke belakang terlebih dahulu. Mengapa ada Undang-Undang Persaingan Usaha ada di Indonesia ini? Yang pertama, tidak bisa kita pungkiri sejarah kita ketika masa-masa di masa lalu, dan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 juga, kemudian juga di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha juga, itu diinginkan bahwa sistem perekonomian itu tidak dikuasai oleh sekelompok tertentu. Itu keinginannya. Nah, perjalanan dari Undang-Undang Dasar 45 pernah berubah jadi Undang-Undang Dasar sementara 1950, kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45, mengenai persaingan usaha ini belum tertuang dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kita punya momentum di tahun 98, 99 yang kemudian memberikan kesempatan lahirnya kepada Undang-Undang Persaingan Usaha. Bagaimana menciptakan persaingan dan perekonomian yang lebih sehat. Para ekonom menyadari bahwa melalui persaingan yang sehat itulah maka akan bisa dicapai kesejahteraan rakyat. Kalau dengan konsep-konsep pengaturan negara, pengaturan bisnis oleh segelintir orang, itu ternyata berdampaknya sangat buruk di masa lalu. Melalui persainganlah diyakini bahwa perekonomian dan kesejahteraan itu akan bisa tercapai. Di dalam teori ekonomi itu dijelaskan bahwa ekonomi yang sehat itu kalau membiarkan mekanisme bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu campur tangan pemerintah sesedikit mungkin. Karena dengan perekonomian itu yang sehat, maka persaingan akan terbangun sehingga kembali lagi ujung akhirnya menciptakan kesejahteraan rakyat. Tetapi persaingan itu kan mirip dalam beberapa banyak teori, misalnya homo homini lupus, di mana manusia akan memakan manusia yang lainnya, seperti itu. Demikian juga dalam bisnis. Kalau tidak dijaga persaingannya, maka akan terjadi saling memangsa satu dengan yang lainnya. Sehingga perlu dibentuk suatu lembaga, namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini dibentuk dengan status lembaga negara independen. Kenapa dibuat independen? Satu, pembelajaran dari perbandingan banyak negara, memang semua pengawas persaingan usaha sifatnya independen. Kedua, kenapa banyak negara menerapkan seperti itu? Karena konsep ekonominya mengatakan tadi, campur tangan negara kalau bisa sesedikit mungkin, sehingga dilahirkanlah lembaga independen yang tidak terpengaruh manapun untuk mengawasi persaingan itu, usaha itu sendiri. Nah, inilah cikal bakal lahirnya KPPU. Kemudian dari pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana peran dari KPPU. Kalau kita berbicara peran KPPU, undang-undang memberikan kewenangan dua kepada KPPU. Yang satunya sifatnya mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan yang kedua adalah menangani perkara-perkara pelanggaran persaingan usaha. Kita bicara dari perkara dulu yang pernah kami tangani. Dari tahun 2000 hingga hari ini KPPU sudah memutus lebih dari 400 perkara, tapi memang kita ketahui perkara itu kan, atau penanganan perkara kan hanya ultimum remedium, upaya hukum terakhir yang sebenarnya bukanlah upaya untuk mencegah ini terjadi, tapi menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, sehingga walaupun itu banyak kasus KPPU tangani, KPPU juga berfokus kepada upaya-upaya pencegahan. Saat ini KPPU membangun dua sistem dalam pencegahan. Yang pertama kami sebut sebagai DPKPU, Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha. Kenapa itu menjadi penting oleh KPPU? Karena tertuang juga dalam Undang-Undang 599 bahwa yang namanya persaingan usaha di Indonesia ini di masa lalu diakibatkan dari banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Sehingga KPPU menciptakan, kami sebut sebagai DPKPU, dalam bahasa asing kita sebut sebagai Competition Checklist, di mana setiap regulator yang akan membuat kebijakan itu bisa berpedoman pada DPKPU, sehingga kebijakan yang dilahirkan akan sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, KPPU juga membangun namanya program kepatuhan persaingan usaha. Tujuannya adalah pelaku usaha bisa membuat program-program yang menunjukkan kepatuhan kepada persaingan usaha.
yang bisa menjadi bagian dari GCG-nya setiap pelaku usaha. Nah, pelaku usaha yang sudah memiliki program kepatuhan nanti mendapatkan semacam penetapan dari KPPU yang berlaku selama 5 tahun. Apa guna penetapan ini? Penetapan ini gunanya kalau suatu saat mereka nanti terkena perkara persaingan usaha, ini bisa menjadi faktor yang meringankan sanksi buat mereka. Tapi lebih dari itu, dengan program kepatuhan persaingan usaha ini menunjukkan mereka patuh hukum dan itu akan mengundang investor untuk mau datang ke Indonesia. Saat ini kan kebijakan pemerintah bagaimana kita bisa mendatangkan investor, bagaimana investasi bisa ditanamkan di Indonesia. Nah, dari sisi KPPU juga turut sumbangsihnya dengan mendorong terciptanya persaingan yang sehat. Karena kami yakin kalau semua pelaku usaha berjalan dengan baik, dengan sendirinya investasi akan datang dan tertanam di Indonesia. Demikian secara gambaran umum yang mungkin cukup panjang, Bu, tentang persaingan seperti usaha. itu Pak ya. Jadi ternyata KPPU sendiri sudah melakukan pencegahan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, Pak ya. Kembali kami tanyakan untuk BUMN sendiri ya, bagaimana KPPU menyeimbangkan antara kepentingan BUMN sebagai pilar ekonomi negara dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat. Ya, ini menarik sekali, Bu, kalau berkaitan dengan masalah BUMN. Gitu. Kami menyadari bahwa di dalam perekonomian kita, negara masih memiliki yang kita sebut sebagai national interest, kepentingan negara atau negara punya kepentingan di dalam industri tersebut. Di dalam undang-undang persaingan usaha, sektor-sektor tertentu yang menjadi national interest atau menjadi kepentingan negara ini boleh dimonopoli oleh negara. Ini konsep persaingan usaha. Jadi memang dalam sektor-sektor tertentu itu boleh dimonopoli oleh negara. Bagaimana cara negara memonopolinya? Yaitu diselenggarakan oleh BUMN atau lembaga-lembaga yang ditunjuk. Nah, bagi BUMN yang mendapatkan hak monopoli, KPPU tidak mempermasalahkan monopolinya, tetapi persyaratannya harus diatur dengan undang-undang. Jangan melalui penunjukan-penunjukan begitu saja. Nah, kalau yang monopoli yang dikuasai negara melalui BUMN, tentu KPPU tidak mempermasalahkan, sehingga KPPU menjaga itu. Tetapi prinsipnya jangan sampai ketika sudah memiliki hak monopoli dari negara, mereka menyalahgunakan posisi monopolinya. Disinilah KPPU akan masuk, menjaga supaya hak istimewa yang dimiliki oleh BUMN itu tidak disalahgunakan. Hak istimewa yang dimiliki oleh BUMN itu harus menjadi faktor penunjang bagi negara mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketika ada penyimpangan, praktik-praktik monopoli, KPPU akan juga tetap masuk Pak ya. Pada BUMN. Sejauh ini apakah sudah ada hak istimewa yang dari BUMN ini yang disalahgunakan sejauh ini, Pak? Ya, memang menarik sekali kalau sampai ke sana pertanyaannya. Memang kalau catatan kami menunjukkan mereka cukup patuh hukum. Dalam hal konteks memonopoli suatu industri tertentunya melalui undang-undang. Tetapi dalam praktiknya memang dalam beberapa hal terjadi penyalahgunaannya, tapi bukan terhadap monopolinya, tapi ekses karena dia menguasai monopolinya, maka pada multiply efeknya di samping-sampingnya dari monopoli ini bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran dan itu beberapa kali sudah pernah kami tangani. Sudah ditangani, Pak ya. Sudah Apakah ditangani. Ada upaya keberatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU atau diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2021. Ya, betul sekali, Bu. Ini juga menarik, Bu. Undang-undang persaingan usaha ini dibentuk tahun 99 dan beberapa ahli menyatakan bahwa undang-undang ini dibuat dalam kondisi ketergesaan. Kenapa disebut ketergesaan? Karena pada waktu itu Indonesia dalam kondisi terpuruk dan Indonesia harus segera memulihkan perekonomian agar jangan sampai menjadi negara gagal. Upaya memulihkan itu maka pada tahun 99 tercatat sebagai tahun di mana Indonesia mengeluarkan undang-undang paling banyak, sampai 52 lebih undang-undang yang terbit pada masa itu. Sehingga diyakini itu bagian dari ketergesaan. Terlihat dari apanya ketergesaan itu? Terlihat dari beberapa pengaturan yang sifatnya umum-umum saja. Khususnya dalam tata cara penanganan perkara.
Tentu kita sebagai orang hukum memahami kalau berkaitan dengan penanganan perkara itu harus sangat jelas dan detail karena berkaitan dengan hak asasi pihak-pihak tersebut. Undang-undang ini hanya mengatur secara umum. Sehingga dalam perkembangannya KPPU membuat tata cara penanganan perkara di KPPU dan KPPU juga sangat terbantu. Jadi kami berterima kasih juga di hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-79 ini kami juga sangat bersyukur banyak support diberikan oleh Mahkamah Agung kepada KPPU. Yang pertama, Mahkamah Agung segera mengeluarkan perma. Yang paling pertama nomor 1 tahun 2003. Itu paling pertama. Perma itu untuk menyikapi bagaimana tata cara penanganan keberatan di pengadilan negeri sampai dengan ke Mahkamah Agung. Pada waktu itu masih di pengadilan negeri. Dalam perjalanannya perma itu sudah berubah beberapa kali dan terakhir sebagaimana Ibu sebutkan nomor 3 tahun 2021. Yang menariknya di dalam perma itu mengatur tata cara keberatan terhadap putusan KPPU secara khusus. Apa khususnya? Salah satunya adalah meniadakan proses mediasi. Jadi tidak ada proses mediasi di dalam tata cara penanganan keberatan terhadap putusan KPPU termasuk nanti ke Mahkamah Agung, sehingga ini menjadi suatu prosedur yang unik. Apakah ini bagian dari hukum perdata atau hukum administrasi atau hukum apapun, ini masih sering menjadi diskusi dari para akademisi, Bu. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi yang menarik gitu kan, bagaimana proses keberatan terhadap putusan KPPU. Kita ketahui bersama semenjak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan sekarang 6 2023, keberatan terhadap putusan KPPU beralih ke pengadilan niaga. Nah, di pengadilan niaga pun juga sekarang berkembang. Kalau dulu di pengadilan negeri, hakim dalam waktu 30 hari harus sudah memutus. Saya tidak terbayang bagaimana bapak-bapak ibu di pengadilan negeri dalam 30 hari harus memutus perkara persaingan usaha. Dan ini terlihat juga ditampung juga oleh pembuat undang-undang, sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimungkinkan bagi pengadilan niaga memutus dalam waktu 6 sampai 12 bulan untuk perkara persaingan usaha. Jadi memberikan waktu yang cukup luas, panjang, Bapak, cukup panjang, tapi kembali kepada Bapak dan Ibu hakim di pengadilan. Tapi ada yang menarik juga, Bu, ketika undang-undang atau PP turunannya mengatakan hakim memutusnya dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Bagaimana kalau hakim bisa memutus kurang dari 6 bulan? Boleh nggak gitu kan, Bu? Itu menjadi menarik. Di sini kami melihat juga kebijaksanaan dari Mahkamah Agung. Di dalam perma disebutkan bahwa bila mana hakim mampu memutus kurang dari 6 bulan, maka boleh hakim mengeluarkan atau membacakan, mengucapkan putusannya kurang dari 6 bulan. Dengan syarat satu, harus menuangkan alasan-alasan apa yang membuat hakim ini yakin dan bisa memutus kurang dari 6 bulan. Jadi bagi kami sebuah terobosan hukum yang sangat bijaksana dari Mahkamah Agung. Seperti itu, Pak, ya. Jadi dengan adanya putusan di bawah 6 bulan, maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah bisa dapat diwujudkan. Betul mungkin sekali, seperti Bu. itu, Pak. Dan kami terus terang sangat senang sekali dengan kebijakan dari Mahkamah Agung dalam perma tersebut. Baik. Dan sangat menarik secara keilmuan, Bu. Betul sekali, Bapak. Baik, untuk Ibu, saya kembali ke Ibu Dr. Lia. Saya ingin bertanya, Ibu. Menurut Ibu, apakah perekonomian dapat berkembang tanpa adanya persaingan usaha? Silakan, Ibu. Pertama-tama saya ingin menyapa juga Ibu Hakim dari Lamongan, jauh-jauh begitu ya, jauh banget itu ya. Lalu kemudian Bapak KPN yang juga hadir di sini, luar biasa sekali menjadi bagian dari acara podcast pagi hari ini, dan yang teristimewa Pak Reza dari KPPU, komisioner begitu ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Dan acaranya dikhususkan untuk menyambut ulang tahun Mahkamah Agung ke-74. 79. Oh, 79 ya. Tidak terasa. Tidak terasa gitu ya. Atau terasa. Ke-79 ini sudah angka yang melampaui dewasa gitu ya. Ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh
Pak Reza begitu ya. Saya belajar banyak dari diskusi-diskusi dengan Pak Reza pagi hari ini tadi. Sebelum di ruangan ini juga ada diskusi kecil di ruangan lain begitu ya. SKS tadi. 2 SKS betul Pak. Kalau tadi disebutkan saya, ini hukum asuransi syariah, terus kemudian hukum perlindungan konsumen dan seterusnya. Itu bukan kepakaran itu namanya, cuman kulitnya aja. Nah ini kalau kepakarannya itu benar-benar ada di sini nih, ada Pak Reza nih. Kalau pertanyaannya tadi dikaitkan bahwa bisa nggak sih perekonomian di Indonesia itu tadi bisa berkembang begitu ya tanpa ada persaingan usaha yang sehat, itu saya katakan tidak mungkin. Sebab dalam sebuah mekanisme pasar yang agar di mekanisme pasar itu tadi bisa berjalan dengan baik, itu diperlukan adanya persaingan yang sehat. Kalau tidak ada itu, bisa jadi nanti pasarnya itu menjadi pasar yang justru melukai kesejahteraan masyarakat. Seperti misalnya bentuk pasarnya itu tadi menjadi pasar monopoli misalnya. Hanya ada satu pelaku usaha yang bisa menguasai seluruh pasar yang bersangkutan begitu ya. Sehingga kemudian dia yang akan menentukan harga. Konsumen tidak bisa memilih gitu ya. Produk apa yang dia inginkan ya sudah, karena cuma ada satu itu, harganya juga ditentukan itu aja gitu. Dan itu akan sangat merugikan bagi konsumen. Tidak hanya itu saja, kalau saya melihatnya putusan-putusan KPPU yang sekarang ini ada misalnya saja terkait dengan harga kartel bawang putih misalnya, itu dirasa langsung begitu kepada masyarakat. Ketika ada kartel di sebuah pasar yang bersangkutan begitu ya, pelaku usaha melakukan perjanjian secara bersama-sama menetapkan harga misalnya, masyarakat akan mendapati harga itu mahal gitu ya. Iya, bawang putih kok jadi mahal ya gitu. Yang biasanya pulang dari pasar bisa beli bawang putih dan jajan gitu ya, misalnya jajan pasar begitu Pak. Karena saya emak-emak begitu ya. Jadi concernnya seperti itu Pak. Kalau harganya mahal kan kita jadi yang aduh kok mahal banget ya gitu. Nah itu posisi dari pentingnya gitu ya, pentingnya pelaku usaha itu tadi untuk melakukan kegiatan usahanya yang baik, yang sehat, menjaga mekanisme pasar supaya tetap sehat begitu ya, tidak ada monopoli, tidak ada kartel, itu langsung menyentuh masyarakat. Jadi sangat-sangat esensi sekali keberadaan persaingan usaha yang sehat di sebuah pasar, karena dirasakan langsung nih. Harganya kok mahal, biasanya kalau pulang dari pasar itu masih bisa nih beli jajanan gitu ya, tapi karena harganya naik semuanya bersama-sama gitu ya, mau pindah toko juga sama harganya karena ada kartel itu tadi. Mau pindah perusahaan lain misalnya, saya nggak mau lah beli di sini gitu ya, mau pindah ke tempat lain, harganya kok juga samaan gitu ya itu. Jadi karena kepentingan itu tadi ya, sebagai emak-emak gini ya, jiwa emak-emak ini meronta-ronta kalau harganya naik gitu ya. Kalau naiknya bersama-sama nih, wah ini pasti nih karena ada persaingan usaha yang nggak sehat nih gitu. Jadi dalam pendapat saya seperti itu. Baik Bu, ya. Terasa sekali Bu ya ketika sangat terasa. Harga naik itu biasanya kok menjelang hari raya. Misalnya hari raya Idul Fitri ataupun Natal, kok tiba-tiba harganya melambung tinggi. Hingga sekarang harga cabai merah maupun cabai rawit pun di harga 100.000 per kilo. Ini kan kok 100.000 dibawa ke pasar ini nggak cukup hanya untuk membeli sekilo bawang, sekilo cabai merah. Ya seperti itu. Jadi begitu pentingnya persaingan usaha yang sehat di dalam ini dalam menentukan harga. Iya, tidak hanya itu tuh untuk juga menjamin adanya kesejahteraan rakyat juga pada akhirnya. Kalau terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, tentu saja kesejahteraan rakyat akan secara langsung terpengaruh. Begitu KPPU, kawan-kawan di KPPU memutus bahwa kartelnya harus dihentikan, harga bawang turun loh Pak. Iya. Cepat sekali ya. Iya, jadi memang berpengaruh sekali. Sangat pengaruhnya bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Begitu. Baik, ya. Nah, bagaimana cara menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat? Misalnya adanya monopoli dalam hal harga suatu barang, apalagi banyak sekarang barang-barang yang dijual melalui TikTok ataupun melalui
platform-platform yang lain. Nah, itu sejauh bagaimana pandangan Ibu tentang monopoli terhadap suatu barang melalui aplikasi medsos? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berarti tentang pasar digital nih. Iya, pasar digital, e-commerce. Yang menarik adalah kawan-kawan di KPPU itu memberikan respon yang cukup cepat begitu ya terkait dengan kasus-kasus di pasar digital. Sebab kalau dilihat bahwa pasar digital itu mempunyai kekhususan ya Pak ya, karakteristik dengan pasar konvensional. Pasar analog ya, atau seperti itu sebutannya. Pasar digital, pasar analog gitu ya. Ya pasar yang biasa begitu ya. Sebab kalau di pasar digital itu ternyata menentukan relevan marketnya susah ya Pak ya. Yang karena kalau di pasar digital itu ketika kita bicara pasar produk misalnya itu multi-sided gitu ya. Jadi kalau dibicara TikTok misalnya, nah TikTok ini dia ini sebagai apa nih? Karena tadi sudah disinggung ya, langsung menyebut TikTok gitu ya. Sebab TikTok itu apakah dia media sosial atau dia e-commerce misalnya. Padahal e-commerce sendiri juga ada sendiri ya Pak ya. Nah itu kemudian yang dilihat oleh KPPU bahwa apakah ini ada persaingan usaha yang tidak sehat ataukah tidak begitu. Tapi dilihatnya begini, tapi di pasar yang mana? Nah kalau di pasar digital itu untuk menentukannya lebih kompleks, lebih sulit. Karena ketika bicara tentang relevan market berarti ada pasar produk nih. Nah kalau TikTok ini berarti dia sebagai sosial media atau e-commerce akhirnya digandeng jadi social commerce begitu. Ya itu jadi kalau terjadi seperti itu, nah bapak-bapak dari KPPU ini yang akan melihat begitu ya unsurnya terpenuhi nggak nih, ada monopoli atau enggak nih. Begitu. Nah apalagi kalau di dalam penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU itu selain ada pihak yang keberatan begitu, ada pihak yang melaporkan sebagai terlapor ya Pak ya, pelapor dan terlapor begitu, tetapi KPPU juga bisa melakukan inisiatif. Ya betul. Ya, ya Pak ya. Betul. Ya, Pak ahlinya ada di sini nih. Ada inisiatif dari KPPU untuk kemudian melihat oh iya nih pasarnya tidak sehat nih, jadi tidak perlu menunggu adanya laporan. Begitu. Jadi itu yang menurut saya bisa menjadi harapan lah bagi kita semua. Ya kan kembali lagi ke kita kan mengharapkannya harganya itu tetap murah, pilihannya banyak gitu. Kualitasnya juga bagus. Kualitasnya bagus gitu. Itu harapan konsumen gitu ya. Harapan masyarakat gitu. Nah, KPPU nantinya akan melihat apakah oh ya ini pasarnya sehat ataukah tidak. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa ada pencegahan gitu ya. Terus kemudian ada penindakan. Jadi tumpuan harapan lah kalau KPPU ini. Betul sekali. Di KPPU ini misalnya tidak ada aduan atau tidak ada laporan masyarakat bisa inisiatif untuk melakukan penyelidikan misalnya. Betul sekali Pak. Jadi memang di dalam undang-undang disebutkan masyarakat bisa melaporkan kepada KPPU, tapi KPPU juga bisa dengan inisiatifnya sendiri menangani kasus-kasus persaingan usaha. Kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah masalah akibat dari persaingan. Kebetulan KPPU bisa menemukannya. Kami punya contoh di masa lalu sebelum kita mengenal yang namanya ada WhatsApp, kita mengenal namanya ada BlackBerry. Kita kan dulu baru kenal belakangan nih Bu. Dulu hanya ada namanya SMS. Betul sekali. Nah, SMS itu harga per SMS-nya murah, hanya Rp250 sampai Rp350. Tapi ternyata hasil penelitian KPPU menemukan sebenarnya harga produksi sebuah SMS itu kurang dari separuhnya, hanya Rp76 saja per SMS. Ini yang kemudian menjadi inisiatif KPPU mencari tahu kok bisa sih harga SMS mahal dalam konteks antara biaya produksi dengan harga jualnya. Ternyata kami menemukan ada kartel di antara para provider seluler pada waktu itu, dan kami putus bersalah para provider itu, dan pada akhirnya memang bisa menurunkan tarif SMS yang SMS tersebut. Langsung kerasa kan? Cepat sekali. Oh ya, kita ada putusan, wah harganya murah nih, jadi murah. Cepat sekali Pak. Ya. Jadi ibu dilindungi. Iya betul. Pengguna SMS juga. Iya. Betul Pak, tapi ada satu kesulitan di kami kalau kita tadi bicara komoditas pangan gitu Bapak dan Ibu.
kalau harganya terlalu murah sekalipun, nanti bagi para petani, peternak, mereka bisa juga menjadi dalam tanda petik korban juga. Ini yang menjadi sulit bagaimana menyeimbangkan bahwa kesejahteraan petani, peternak dan seterusnya di level tersebut tetap sejahtera, tapi juga harga tidak menjadi sangat tinggi di konsumen. Masalah di Indonesia satu, Indonesia sangat luas dan di antara para petani sampai kepada konsumen itu ada yang kita sebut sebagai di tengah-tengahnya ini. Kita secara umum menyebutnya sebagai middleman lah. Nah, dan middleman-nya banyak ya Pak ya, masalahnya di situ sebenarnya satu. Kemudian yang kedua masalah distribusi. Indonesia tadi kita luas, bagaimana bisa mengirimkan gitu ya, kalau misalnya Jawa Timur nih unggulan ininya apa ya Bu ya, misalnya beras. Bagaimana beras di Jawa Timur yang sudah melebihi kebutuhan di Jawa Timur bisa terdistribusi merata ke seluruh Indonesia. Kita lihat ongkos transportasi mahal. Bagaimana mengirimkan beras dari Jawa Timur sampai misalnya ke Sumatera, itu ongkosnya bisa jadi sangat besar. Nah ini yang bagaimana kita bisa menekan biaya-biaya yang tidak perlu ini sehingga harga lebih terjangkau, tetapi dari sisi hulunya juga tetap sejahtera. Ini yang memang tidak cukup KPPU sendiri, membutuhkan banyak-banyak termasuk ahli-ahli di dalam hukum, bagaimana menciptakan hukum yang lebih merata buat semuanya. Betul sekali Pak ya. Jadi biasanya kalau emak-emak ini berbelanja ada harga Pulau Jawa, harga luar Pulau Jawa. Nah, jadi memang terkait dengan transportasinya Pak ya, sehingga menimbulkan adanya perbedaan harganya. Betul. Baik ya, kembali lagi Pak, saya ingin menanyakan mengenai persaingan usaha tadi di sektor digital. Sejauh mana pengawasan KPPU terhadap persaingan usaha di sektor digital, termasuk e-commerce dan platform online yang berkembang pesat dan memiliki potensi untuk melakukan monopoli. Sejauh mana Bapak? Ya, tadi sampaikan Ibu Ria, memang benar sekali Bu, di industri digital ini semuanya berkembang pesat. Tapi sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang, itu sudah kita rasakan ketika kita mempunyai sebuah lapangan pekerjaan baru yang kita sebut sebagai ojek online. Betul. Itu kan mendobrak segala macam pemahaman kita tentang transportasi yang dulu kita hanya mengenal ojek pangkalan. Kemudian berkembang menjadi ojek online. Dan kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran yang istilahnya sebagai disrupsi ekonomi seperti itu sudah menjadi hal yang menarik semenjak pada masa itu. Dan ini perkembangannya sangat cepat. Dimulai pada masa itu, dulu kalau kita pengen beli makanan itu harus datang ke tempatnya, sekarang makanan yang datang ke tempat kita. Betul gitu. Kan jadi sangat menarik. Dan batas-batas wilayah menjadi tidak ada. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan, kalau misalnya pengen makan pecel lele dari Lamongan gitu kan, bisa kita dapatkan di sini, datangkan langsung dari Lamongan gitu, dengan adanya transportasi semacam itu. Ini di satu sisi yang namanya teknologi, yang namanya digital, pasti harus memudahkan masyarakat. Betul sekali. Sehingga di satu sisi yang namanya perkembangan teknologi, perkembangan digital itu tujuan akhirnya pasti sama, kesejahteraan masyarakat, ujung akhirnya di situ. Hanya saja dalam perjalanannya seringkali karena teknologi baru, industri baru, seringkali aturan-aturan hukum tertinggal di belakangnya. Ya. Bagaimana menyikapi ini dan seterusnya. Saya contohkan misalnya industri taksi. Kalau tadi ojol, saya sekarang taksi. Taksi-taksi kemarin banyak yang berguguran. Betul. Karena berkembangnya teknologi taksi online. Nah ini kan berarti ada kebijakan atau regulasi yang harus segera mengikuti dengan cepat. Supaya jangan sampai munculnya teknologi baru kemudian justru mematikan industri yang ada. Setidaknya industri yang ada juga mampu tumbuh berkembang. Paling tidak dalam orang ekonomi bahasanya sebagai shifting, berpindah. Kita kan sudah mulai shifting. Tadinya kita telepon tuh selalu pakai telepon rumah, sekarang semua orang pakai HP. Malah suka heran kalau ngeliat, loh kok masih ada telepon itu apa ya kan gitu. Nah ini sudah shifting kita. Uang yang dulu kita sering kali pakai uang, sekarang pakai uang yang ada di handphone, kita main transfer dan seterusnya. Jadi ini teknologi harus memudahkan masyarakat, memang kadang hukumnya tertinggal. Yang namanya teknologi selalu mencari yang terbaik buat dirinya. Itu natur orang bisnis.
Orang bisnis selalu mencari yang terbaik, yang termudah, yang paling oke buat dirinya, nggak peduli orang lain. Ini menjadi suatu kondisi tertentu, sehingga kemarin baru kami selesaikan, KPPU selesaikan kasusnya. Ada sebuah marketplace besar, kemudian dia mewajibkan setiap pembeli-pembeli yang membeli produk dari marketplace tersebut itu harus menggunakan jasa pengiriman yang mereka punyai sendiri. Seperti Ini akan mengakibatkan matinya jasa pengiriman yang lain. Nah, ada Kemudian, monopoli situ Pak ya? pada akhirnya ada betul, monopoli. karena dia sudah menjadi besar dan dia menjadi dominan. Betul. Ketika dia sudah menjadi besar dan menjadi dominan, kemudian dia mulai menentukan setiap pembeli kalau mau beli barang dari saya, maka jasa pengirimannya hanya ini, yang merupakan afiliasi dari usahanya dia sendiri. Mengakibatkan jasa pengiriman yang lain tidak bisa untuk bekerja sama dengan saya, dan ini dampaknya kepada bisnis menjadi tidak baik karena terjadi tadi monopolisasi dari satu perusahaan, dan ini kami tangani. Dan ini hal yang menarik juga dari kami Bapak dan Ibu. Di KPPU ini kami mengenal konsep namanya perubahan perilaku. Jadi ketika orang kami sidangkan, kemudian dia menyatakan diri iya saya mengakui kesalahan saya dan saya memperbaiki perilaku saya, maka perkaranya bisa kami hentikan sampai dia melakukan perubahan-perubahannya. Sehingga tadi azas hukum yang Ibu sampaikan, persidangan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan itu bisa tercapai juga. Betul. Jadi ini konsep sudah kami coba perkenalkan dan cukup menarik. Ada beberapa pelaku usaha yang mau melaksanakan. Karena yang penting bagi kami adalah bukan menghukum pelaku usahanya, tapi bagaimana pelaku usaha mau mengubah perilaku-perilaku berbisnisnya. Ketika mereka mau mengubah perilaku bisnisnya, dan kami lihat itu cukup sebagai bahasanya sebagai remedis, maka ya itu bisa diterima dan dijalankan. Nanti kami sedang melihat sekarang, sedang kami monitoring apakah yang mereka janjikan untuk membuka kesempatan kepada yang lainnya itu dilaksanakan atau tidak. Ketika dia sudah membuka kesempatan kepada yang lainnya, maka kami anggap sudah melaksanakan perkaranya. Jadi kalau perkara itu bisa berbulan-bulan, Ya. dengan konsep perubahan perilaku ini bisa lebih singkat. 1 bulan, 2 bulan bisa Selesai, Pak, perkaranya. ya. Gitu. Ini sebuah konsep baru dan kami pikir ini sangat menarik untuk Betul sekali diterapkan. Pak. Ya. Dari KPPU berarti menetapkan karakter-karakter perubahan perilaku yang perlu dilakukan suatu perusahaan misalnya. Betul sekali Pak. Dan itu memang case by case. Ya. Jadi nanti setelah melihat kasusnya, kemudian KPPU memberikan persyaratan-persyaratan. Kalau begitu Anda harus ini, dan seterusnya. Nanti kemudian mereka melihat pelaksanaannya, kemudian mereka bisa bilang ya kami bersedia melaksanakan hal tersebut, mereka bisa laksanakan. Konsep ini kalau di luar negeri namanya consent decree. Consent Ya, decree. di dalam hukum persaingan usaha di negara lain. Kalau dalam hukum pidana mungkin dekat dengan yang namanya plea bargain gitu ya. Ya, plea bargaining ya. Dalam KUHP yang sekarang sedang dirumuskan namanya jalur khusus. Kalau tidak jalur salah khusus ya ya. Bu, di dalam KUHP itu sudah coba dirumuskan untuk diterapkan. Jadi kami rasa pendekatan hukum yang progresif ini sangat menarik Bu, untuk kita cermati ke depannya implementasinya. Iya, Pak. Dan bagi kami sudah cukup berhasil melaksanakan hal tersebut. Sudah cukup berhasil. Sudah banyak yang berhasil Pak ya. Sudah Sudah Bu, banyak. beberapa, terutama beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sangat besar, mereka menghitung cost-nya. Kalau perkara ini diteruskan, maka ongkos litigasinya akan sekian. Kalau mereka menghentikan segera kasusnya, ongkos litigasi mungkin sekian, dampaknya seperti apa, jadi banyak yang mau mengikuti. Karena pebisnis itu kan selalu menghitung tentang cost and benefit. Seberapa jauh sih kalau kita terusin dan seterusnya. Jadi bagi kami ini menarik Bapak dan Ibu. Baik Pak. Ya. Dikembangkan. Terakhir Bapak, pertanyaan dari kami terkait persaingan usaha di sektor jasa keuangan khususnya pinjol ya. Apakah ada overlap atau perbedaan kewenangan antara KPPU dengan OJK sendiri? Ya. Gimana, Bapak? Menarik sekali Bu, memang benar kalau industri jasa keuangan itu di dalam teori persaingan menyebutnya sebagai high regulated, sangat regulatif gitu, sangat pengaturan. Kami juga bekerja sama dengan OJK. Kami berdiskusi ketika menangani kasus-kasus atau isu-isu tentang pinjaman daring ini, dan memang ada ruang di mana yang bukan kewenangan dari OJK dan itu dipahami oleh OJK sehingga KPPU bisa masuk. Jadi memang
kalau kita bicara pengawasan dalam industri keuangan, benar bahwa OJK punya kewenangan dan KPPU punya kewenangan dalam konteks persaingan usaha. Oleh karena itu kami berkoordinasi, dan ketika KPPU menangani kasus ini pun KPPU berkoordinasi dengan OJK sehingga tidak terjadi overlapping dan juga pada wilayahnya masing-masing. Gitu, Pak. Sudah ada regulasi tersendirinya dan kebijakan tersendirinya, Pak, ya, antara OJK dengan KPPU sendiri. Betul, OJK dan KPPU kami memiliki kerjasama ya, sehingga di ruang-ruang wilayah persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, OJK juga memahami itu sebagai kewenangan KPPU, dan KPPU pun memahami ketika ruangnya adalah regulasi pasar dan segala macam merupakan kewenangan OJK, maka itu kewenangan dari OJK. Jadi kami rasa cukup baik koordinasi kami dengan OJK. Baik, Bapak ya, terima kasih. Dan terakhir untuk Ibu Dr. Ria, adakah pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait pentingnya persaingan usaha yang sehat? Monggo, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ini pesan untuk pelaku usaha dan masyarakat gitu ya. Kalau dalam hal pesan kepada pelaku usaha gitu ya, ya kita sadari bahwa memang natur dari pelaku usaha seperti tadi disampaikan oleh Pak Reza adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya begitu ya. Tetapi pelaku usaha harus mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia karena mereka melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Betul. Walaupun mereka dari pelaku usaha ini dari luar negeri begitu Pak ya, dari luar Indonesia, tetapi ketika mereka melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia, melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, mereka harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, bahwa mereka harus memperhatikan rambu-rambu yang ada. Mereka punya kewajiban untuk menjaga mekanisme pasar yang sehat di sini. Jadi mereka tidak boleh merusak, karena jika itu mereka lakukan merusak persaingan usaha yang sehat, mereka harus bersiap diri untuk konsekuensinya adalah berhadapan dengan hukum. Ada sanksinya begitu ya, ada KPPU. Dan ada sanksi hukum yang harus mereka terima. Begitu itu untuk pelaku usaha. Kalau untuk masyarakat, saya berharap melalui podcast ini masyarakat itu memahami bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan kesejahteraan masyarakat itu harus disediakan oleh negara, kan begitu ya. Sehingga ketika masyarakat ini mendapati kondisi bahwa mereka ini tidak sejahtera gitu ya, apalagi karena kondisi pasar yang menyebabkan kesejahteraan mereka itu tadi hilang begitu ya, karena misalnya harganya semakin mahal dan seterusnya, itu mereka punya jalan untuk meminta kesejahteraannya itu dikembalikan dengan cara bagaimana, bisa melaporkan ke KPPU misalnya bahwa kenapa kok minyak goreng langka begitu. Betul ya sekali. Ya begitu ya Pak ya. Minyaknya ini mana nggak ada, ngantri-ngantri gitu kan ya. Nah jadi seperti itu, masyarakat harus paham bahwa aku ini harus punya kesejahteraan dan hal ini harus dilindungi oleh negara begitu. Itu adalah hal yang menurut saya bisa menjadi sinergi yang bagus sekali untuk terkait dengan pengawasan terhadap persaingan usaha yang sehat itu ya. Dari masyarakat punya kesadaran bahwa kita punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan itu harus dilindungi oleh negara. Toolsnya ada, undang-undangnya ada begitu ya. Dan dari pelaku usaha juga demikian, mereka melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, mereka tunduk pada aturan hukum di Indonesia, maka harmonisasi itu terbangun sehingga apa yang dicita-citakan bersama selain keberadaan dari persaingan usaha yang sehat itu adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian negara. Baik, ya intinya bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terakhir nih lagi Pak Reza ini. Boleh Bu. Apa harapan Bapak sebagai komisioner KPPU terhadap masa depan regulasi persaingan usaha di Indonesia? Harapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, terima kasih sekali Bu. Kalau kami harapan berkaitan dengan regulasi, tentunya kami inginnya kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah itu mendukung tumbuh dan kembangnya persaingan yang sehat. Karena kami tadi sebagaimana di awal sampaikan, terlihat bahwa memang masih beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah ini menjadi tantangan dalam persaingan usaha.
tidak menciptakan persaingan yang sehat dan seterusnya. Tapi kami juga dengan senang hati bekerjasama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan regulasi yang memungkinkan terjadinya persaingan yang lebih sehat dan ujung akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena kami yakin persaingan sehat, rakyat sejahtera. Betul sekali Pak. Ya, persaingan yang sehat tentu rakyat menjadi sejahtera. Demikian. Baik ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas Terima waktu kasih. dan wawasan yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bincang hukum kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya terhadap pelaku usaha, ya Pak ya. Dan bagi para pendengar Vox Justicia, jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya, di mana kami akan membahas lebih mendalam mengenai topik-topik menarik dan relevan lainnya untuk para pencari keadilan. Ya, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan inspirasi pantun pada hari ini. Ya, dalam dunia bisnis yang penuh warna, persaingan pasar jadi panggung pentas luas. Ada yang berusaha menguasai segalanya, sementara yang lain berjuang untuk bersaing keras. Roda ekonomi kunci penggerak nyawa bangsa. Kerjasama kunci maslahat rakyat sejahtera. Tanpa aturan, persaingan usaha akan jadi urusan pelik. Signifikansi komisi pengawas demi mencegah konflik. Simfoni harmoni, orkestra ekonomi. Rajutan kepentingan dalam perhelatan akbar. Setelah nanar rakyat terimbas monopoli, lahirlah KPPU mewujudkan stabilitas pasar. Demikian ya. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan wawasan yang telah diberikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari Lamongan untuk keadilan. Terima kasih. Salam dari Lamongan untuk keadilan. Gitu. Untuk Bapak Ibu, silakan dinikmati kopi dari Terima Lamongan. kasih. Ini dari Lamongan. Ini dari Waduh, Lamongan. jauh-jauh.